Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui demonstrasi kontekstual ini, mari kita melakukan refleksi bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang memahami semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti peserta didik, yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara. Suatu hari, seorang guru mengadakan penilaian formatif di kelasnya. Setelah memberikan soal, seorang guru mengawasinya dengan seksama. Dalam pengawasannya, ia melihat ada yang kurang beres dalam pelaksanaan penilaian formatif tersebut. Ternyata, ada salah satu anak yang tanpa ragu-ragu meminta jawaban kepada temannya. Bahkan ia juga secara terang-terangan mencontek menggunakan kertas lembar maupun HP. Ketika ditanya, dia menjawab, "Saya ingin kuliah dan diterima di perguruan tinggi negeri ternama. Jadi saya harus mendapatkan nilai yang maksimal. Dengan cara inilah saya bisa memperoleh nilai yang tinggi tanpa perlu capek-capek belajar." Bodoh mereka itu. Mau jadi apa mereka kalau hasil ujiannya saja nilainya kecil-kecil? Melihat kejadian tersebut, seorang guru sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada materi yang disampaikan. Bahkan ia sering tidak masuk dan hanya selalu memberikan tugas. Dia tidak peduli apakah anak-anak paham atau tidak, dan juga dia lalai memberikan contoh teladan yang baik. Dia menganggap seorang murid sebagai individu yang ada di bawah gurunya dan tidak pernah memberikan motivasi, dorongan, dan arahan terhadap peserta didik. Ibu bapak guru, dari cerita tersebut, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya memberikan materi, membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Sementara murid membutuhkan sosok teladan yang baik, yang bisa diajak belajar bersama dan menjadi motivator bagi dirinya. Melalui semboyan yang kita kenal dengan trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bagaimana seharusnya guru mendidik muridnya. Yang pertama, Ingarso Sumitulo, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar, guru harus bisa memberikan teladan kepada siswanya, setidaknya mengenal hal yang diajarkannya. Namun kenyataannya masih sering dijumpai guru yang sama sekali tidak menunjukkan sikap yang patut untuk diteladani. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Maksudnya adalah di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa-siswinya, bukan hanya membaca ulang apa-apa yang sudah tertera di buku yang dipegang siswa, atau malah hanya memberi soal-soal saja dan meminta mengerjakan. Di sini, sebisa mungkin guru menanamkan pendidikan karakter kepada siswa meskipun secara tidak langsung. Dari materi-materi yang disampaikan, pasti ada muatan karakter yang bisa ditunjukkan pada siswa. Nilai-nilai pembangunan karakter sangat urgen untuk dimiliki setiap siswa yang merupakan generasi bangsa. Ketiga, Tuturi Handayani, yakni dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensi secara tepat, sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Trilogi pendidikan ini sangat penting diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Sekarang sudah bukan saatnya lagi guru mengajar hanya sekedar menuntaskan tuntutan kurikulum saja. Mereka harus memiliki idealisme untuk mengajar dan mendidik siswa. Hakikat dari mengajar harus benar-benar diterapkan.
Melalui trilogi pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, mari kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang pendidik telah memahami makna terpenting dalam mendidik? Semoga kita bisa melaksanakan sistem pendidikan yang sesuai dengan pendidikan Indonesia, yaitu momong, among, dan ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.